anak-anak, selamat pagi. Kembali bertemu dengan Meli pada pembelajaran tematik. Kita akan masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan, tema 1, rukun dalam perbedaan. Hari ini kita akan belajar tentang makna yang terkandung dalam proklamasi dan ciri khusus pemohon. Jangan lupa anak-anak berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat biasanya mendengar dari radio, televisi, dan media lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi negara Indonesia. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bersatu dalam perbedaan yang merupakan landasan dari persatuan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang tahukah kalian apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi rakyat Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadesi Maeda di Jalan Imam Bonjol 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarju. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayati Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi dipetik oleh Sayati Melik pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suyoyo, Milepo, Gapar, Pringgodijo, Sabrani, dan Trinity. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian pengibaran bendera yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 1. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dari penjajahan oleh bangsa Eropa dan negara Jepang. 2. Pengakuan kepada dunia luar bahwa Indonesia itu adalah negara merdeka baik secara de facto maupun de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kemerdekaan. Perjuangan sebagai negara baru. Negara Indonesia menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah bagi negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan.
tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Pertama, contohnya adalah tanaman kaktus, merupakan tanaman yang hidup di daerah yang kering, yang ini disebut dengan xerophyt. Tumbuhan ini memiliki daun yang tebal, sempit, kadang-kadang berubah menjadi duri, bentuk daunnya sisik atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal, mempunyai jaringan untuk menyimpan air, dan akarnya panjang untuk menyerap air sebanyak mungkin. Contoh kedua adalah lidah buaya, memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan yang kering. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya, walaupun daunnya terlihat tebal. Yang berikutnya, daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk penyembuhan bukan buah. Yang kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar secara tinggi sering disebut dengan halofit. Contohnya adalah tanaman bakau. Dan tumbuh di daerah pantai, tumbuhan bakau memiliki akar tunjang untuk menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan berair yang disebut dengan hidrofit. Contohnya adalah tanaman teratai. Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Rangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak mungkin. Ini akan berdampak saat penguapan air dan fotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Daun teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap mendapatkan oksigen. Yang keempat, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab sering disebut dengan higrofit. Contohnya adalah lumut. Tumbuhan ini hidup di daerah yang lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat dalam tanah. Daunnya yang mudah berbentuk melingkar dan menggulung. Yang kelima, adaptasi tumbuhan yang hidup di lingkungan miskin nitrogen. Contohnya adalah kantong semar. Kantong semar memiliki daun berbentuk piala yang menghasilkan cairan yang menyengat dan licin untuk merangkap serangga. Daunnya dapat menutup secara otomatis. Di dalamnya terdapat getah pencerna untuk menyerap nitrogen dari serangga. Tumbuhan ini sering disebut dengan insektivora. Sekarang adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Jika tadi kita sudah belajar adaptasi dengan lingkungan, sekarang untuk berkembang biak, contohnya adalah rafflesia. Rafflesia itu mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat, serangga akan hinggap atau mendekat untuk membantu penumbukan dari rafflesia tersebut. Cara tumbuhan untuk melindungi diri. Memiliki duri pada tanaman mawar atau beberapa tanaman-tanaman yang duri agar tanaman ini tidak diganggu oleh. Memiliki rambut halus pada tanaman jagung. Kita memiliki duri yang tajam pada tanaman nanas, baik itu di daunnya, tepi daunnya maupun pada pinggiran buahnya. Tanaman ini juga melindungi diri dengan menghasilkan getah pada tanaman karet. Dan hewan atau manusia yang mendekatnya terkena getahnya. Tanaman ini juga melindungi diri dengan cara menghasilkan racun. Contohnya pada tanaman jagung. Tanaman bambu juga bisa melindungi diri karena mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat di batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan binatang pada kulit yang mendekatinya. Nah, sekarang anak-anak kita sudah belajar beberapa ciri tumbuhan.
Karena itu sekarang ayo anak-anak coba mengamati tumbuhan yang ada di sekitar anak-anak untuk kemudian membuat ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan tersebut, bagaimana dia menyesuaikan diri terhadap lingkungan dalam bentuk flyer berikut. Selain menyesuaikan dengan lingkungan, bagaimana cara tumbuhan tersebut untuk melindungi diri dari para predator. Anak-anak bisa mengerjakannya dalam bentuk flyer seperti gambar yang ibu tampilkan ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak sudah mengikutinya dengan baik. Semoga apa yang ibu sampaikan bermanfaat.